Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua kegiatannya. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa dalam iBreak edisi hari ini dan kembali kita akan berbicara terkait dengan bagaimana kawan-kawan KPU di sejumlah daerah untuk menghadapi gelaran Pilkada serentak yang akan berlangsung hari pencoblosannya pada 27 November 2024 mendatang. Jadi setelah tuntas dengan pemilu yakni Pilpres dan juga Pileg pada 14 Februari 2024 kemarin, kini KPU, kota, kabupaten di sejumlah daerah, baik itu di Jawa Timur maupun di Indonesia, juga tengah diburu dengan waktu untuk mempersiapkan diri guna gelaran Pilkada serentak pada November mendatang. Nah, lantas bagaimana usaha kawan-kawan KPU di tengah diburu waktu, namun tetap harus mempersiapkan Pilkada yang berintegritas di wilayah masing-masing? Kami akan membicarakannya dengan narasumber yang sudah hadir menemani saya pagi hari ini. Ada Ibu Vicensia Niken Devi Intansari, anggota KPU Kota Pasuruan dari Divisi SDM Parmas. Selamat pagi, Bu Niken. Selamat pagi. Kabar Ibu sehat, Ibu Niken? Sehat, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah, harus selalu sehat, Ya. apalagi sudah semakin diburu waktu menuju hari pencoblosan, Ibu Niken. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Ibu Niken, saya ingat betul bahwa untuk coklit sudah berakhir pada tanggal 24 Ya, Juli betul. kemarin. Kalau kita berbicara masalah tahapan, Ibu, apa tahapan berikutnya yang harus disiapkan kawan KPU sebelum akhirnya tiba di hari pencoblosan 27 November? Ini yang pasti dari divisi saya, yaitu Parmas, itu sosialisasi agar tujuannya satu sih, partisipasi masyarakat itu meningkat. Jadi sosialisasi dari mulai tingkat bawah, RT, RW, sampai seluruh segmen, belum lagi dengan Forkopimda, Ya. belum dengan difabel, itu menata waktu betul, hampir setiap hari ada sosialisasi tentang tahapan terutama yang sekarang. Nah, hampir setiap hari. Artinya tersisa berapa hari Ibu hingga hari pencoblosan kawan-kawan Parmas ini punya waktu untuk memberikan sosialisasi kepada para pemilih? Kalau sosialisasi tahapannya pasti sampai nanti 27 Agustus ketika ada pendaftaran calon. Iya. Jadi sekarang masih sosialisasi tahapan itu, kalau nanti sudah pendaftaran, sosialisasinya beda teknisnya, mulai begitu itu Mas. Siap, jadi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terus dilakukan hingga tanggal 27 Agustus 2024 mendatang sebelum hari H untuk para bakal pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU kota masing-masing. Ibu Niken, kalau tadi berbicara masalah tugas utama divisi Parmas adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, berkaca pada pilkada sebelumnya dan juga pemilu 2024 kemarin, sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pasuruan? Kalau pilkada karena pandemi, jadi partisipasi hanya sekitar 76%. Jadi karena memang keluar takut, kemudian harus betul-betul safety waktu itu, Thomas. Jadi memang rendah untuk agak ya belum mencapai maksimal lah. Kalau yang pilpres sudah 86-87%. 86 hingga 87. Artinya dari pilkada sebelumnya dan juga pilpres kemarin, target untuk pilwali tahun ini ada di angka berapa, Ibu? Ya kita berjuang agar ya 90 lah. 90%. Maka terus ini sosialisasinya. Siap. Dengan bermacam cara. Nah, itu tentunya. Kalau kita berbicara masalah target, Ibu Niken, 90% bukan angka yang main-main. Nah, tapi melihat bagaimana masyarakat di Kota Pasuruan, apakah memang sudah melek betul Ibu akan politik dan mereka sudah sadar bahwa punya hak suara dan harus dimanfaatkan dengan betul di hari pencoblosan? Memang harapannya ke sana. Tapi ya untuk daerah-daerah tertentu, karena kami itu kan kota, hanya 4 kecamatan, maka termasuk lumayan tidak ada kesulitan yang berarti ketika melakukan sosialisasi termasuk coklit kemarin. Jadi memang untuk pendidikan pemilih mereka kesadarannya ya sudah bagus Mas, sudah bagus. Meskipun ada 4 kecamatan saja di Kota Pasuruan, memang tadi dikatakan oleh Bu Niken tidak ada kesulitan yang berarti, tapi apakah artinya tidak ada tantangan ya dari kawan-kawan KPU khususnya Parmas, Ibu? Tantangan pasti ada. Kemarin di coklit itu tantangannya kalau di Pasuruan itu memang di wilayah-wilayah yang justru di kota yang
apa ya, warganya itu kerja mungkin di luar. Oke. Nah, itu malah kemarin ketika sosialisasi sempat ditanyakan bagaimana nanti ketika tanggal 27 itu apakah libur, satu itu. Dua, bagaimana dengan yang dinasnya di luar kota, karena Pasuruan itu kan apa ya, banyak orang yang orang Surabaya kerja di Sidoarjo, Malang itu yang tinggalnya di sana. Itu sehingga kalau kemarin berbicara tentang pendataan, teman-teman Pantarlih itu seringkali menemukan rumah yang tertutup. Ya, sehingga butuh beberapa hari untuk bertemu dengan tuan rumah. Bertemu, tapi ya butuh beberapa hari untuk bisa menemui, bikin janji dulu itu, Mas. Siap. Artinya kawan-kawan Pantarlih kemarin sudah menyampaikan kesulitannya ketika melakukan coklit. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan KPU Kota Pasuruan. Banyaknya warga yang meskipun tinggalnya di Kota Pasuruan tapi kerjanya di luar kota, yang justru itu akan berpengaruh apakah nanti di hari pencoblosan libur atau tidak. Nah, kalau kita berbicara masalah jumlah pemilih, Ibu, berkaca pada pemilu terakhir di 2024, apakah diperkirakan DPT Pilwali tahun ini akan bertambah atau berkurang, Ibu? Ya, memang untuk tetapnya kita masih proses. Ini kan masih pada pemutakhiran data ya. Jadi kita kemarin dari hasil coklit itu kita melihat ada yang meninggal, kemudian ada juga yang pemilih-pemilih pemula. Ini yang sepertinya ada tambahan, mungkin juga tidak banyak karena memang ada berkurang, ada bertambah, begitu Mas. Ada pergeserannya, cuma tetapnya kan belum. Belum, ya. Meskipun hanya 4 bulan saja rentang waktunya dari Februari 2024 ke bulan Juni, tanggal 24 pertama kali kawan-kawan Pantarlih ini melakukan coklit, tapi rupanya memang itu sangat mempengaruhi data. Ada yang meninggal, ada yang bahkan sudah pensiun dari Polri, akhirnya punya hak suara, atau bahkan pemilik pemula. Nah, inilah yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi kawan-kawan KPU Kota Pasuruan. Lantas seperti apa nanti upaya kawan-kawan KPU untuk melibatkan para masyarakat untuk bisa lebih aktif dan juga mewujudkan pilkada yang berintegritas? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Ibu Vincentia Niken Devi Intansari, anggota KPU Kota Pasuruan dari Divisi Sosdiklih atau Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM Kota Pasuruan. Kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan tantangan sementara yang dihadapi, nah kita berbicara masalah tahapan, Ibu Niken. Setelah ini masih ada tahapan mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, bahkan hingga penghitungan. Masing-masing tahapan harus dipastikan bahwa berjalan dengan penuh integritas, Ibu. Nah, bagaimana kawan-kawan KPU memastikan bahwa tahapan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan punya integritas yang tinggi? Ya. Jadi kami itu berlima, saling bahu-membahu untuk mencapai itu benar-benar harus berintegritas. Maka tugasnya Parmas memang melakukan sosialisasi di segala lini itu, kemudian juga membuka helpdesk, ya, kemudian membuka juga ada WAG, Aku Humas, sehingga harapannya apa? Ketika proses ini berjalan, mungkin saja badan ad hoc di bawah itu ada hal-hal yang terlupa, namanya banyak orang. Itu kami menerima masukan, kami terbuka. Ada apa, termasuk kami kan bekerja sama dengan Bawaslu yang setia melakukan memberikan informasi, oh ini ada loh yang nggak beres nih, ada kekurangan di sini. Nah, itu kami bekerja sama semua dengan stakeholder juga, pemangku kepentingan. Nah, dengan apa yang kami lakukan itu harapannya hal-hal yang mungkin tidak benar atau kurang tepat segera muncul, diungkapkan, dan kami melakukan pembenahan. Siap. Itu. Artinya KPU Kota Pasuruan membuka pintu selebar-lebarnya untuk arus komunikasi sehingga masyarakat atau siapapun itu di bawah yang ingin memberikan masukan atau saran bisa langsung disampaikan kepada kawan-kawan KPU Kota Pasuruan. Kalau tadi Ibu Niken menyampaikan satu tantangan di masa coklit, Ibu, di mana Pantarlih
barangkali kesulitan menemui para pemilih karena harus bekerja di luar kota sehingga rumahnya tertutup. Tapi tentu tantangan di setiap tahapan pasti ada. Tantangan untuk tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, pencoblosan, masa kampanye. Nah, bagaimana kawan-kawan KPU menghadapi tantangan tersebut dan juga memastikan bahwa semua tahapan ini bisa diberlakukan secara jujur dan terbuka? Ya, di ranah itu tentunya kami melakukan bedah PKPU nomor 8. Nah, itu tentang tahapan pencalonan mulai dari gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Bedah PKPU itu kami harapkan ini melibatkan semua stakeholder. Jadi kami harapkan semua yang terlibat terkait dengan pemilu, baik itu pemangku kebijakan, Bawaslu, calon juga, betul, LSM, media, itu benar-benar ngerti, oh seperti ini, pasal ini ke sana, pasal ini harus begini, sehingga diharapkan tidak terjadi apa ya, salah persepsi mereka. Kami jadi satu, ngertinya satu, sehingga nanti oh ya gitu. Kalau sudah satu itu kan gampang mengerti itu PKPU nomor 8. Baik, jadi tidak ada multitafsir atas satu hukum tertentu sehingga semuanya satu pandangan bahwa hukum ini menyatakan A, B, dan C. Nah, kalau tadi Bu Niken mengatakan bahwa kawan-kawan divisi Parmas di KPU Kota Pasuruan ini punya target yang cukup tinggi untuk partisipasi masyarakat di angka 90% lebih. Upaya konkretnya Ibu, sosialisasi yang seperti apa yang dilakukan kawan-kawan Parmas untuk memastikan bahwa masyarakat mau dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya nanti? Ya, itu target itu kan target tinggi ya. Betul. Intinya sebenarnya kalau sama saja dengan kemarin 87 itu sudah luar biasa. Betul. 80% partisipasi masyarakat. Kami hari-hari ini sedang terutama kepada pemilih pemula, kami itu melakukan bagaimana ya biar mereka, karena ini kan awal bagi mereka paham pemilu itu apa, pemilu itu seperti apa, mulai kapan sih ada pemilu yang seperti ini. Maka kami bekerja sama dengan cabang dinas pendidikan provinsi, karena SMA itu kan cabang dinasnya ikut masuk provinsi ya. Betul. Yang di Pasuruan kami sudah menemui mereka, menemui para pejabatnya, kemudian kami berkoordinasi untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dengan pemilih pemula. Kami awalnya meminta data, kemudian kami ada program selain sosialisasi, kami merancang ada festival band untuk mereka. Ya, festival band. Kemudian untuk selanjutnya, karena di KPU provinsi itu kan ada apa ya, inovasi luar biasa besar Mas. Itu dengan ada kegiatan kirap maskot. Yang dikirap itu kalau kemarin kan launching maskot. Sekarang kirap maskot, yang dikirap selain maskot kota kabupaten juga maskot Pilgub. Jadi maskotnya Pilgub ini akan bergerak. Jawa Timur ini ada 2 jalur. Kami kebetulan ikut jalur 2 dimulai dari Pacitan. Hari ini jalur 1 dimulai dari Sumeneb. Nah, waktu gelar maskot ini memang harapannya masyarakat tumplek-blek ke acara kita, kemudian kita menyampaikan jangan lupa hari Rabu, ini Rabu Legi kalau nggak salah, tanggal 27 November 2024 itu ada gawe besar. Nah, maka tagline-nya Pilgub itu kan gembira. Iya, pilkada gembira. Pilkada gembira itu kami buat pada saat kirap nanti ada lomba baju festival begitu ya, dari daur ulang, dan pesertanya anak-anak SMA, SMK di Kota Pasuruan. Jadi nanti ikut kirap, sehingga kami berharap partisipasi atau keikutsertaan anak-anak pemilih pemula ini besar. Dari situ kami ujungnya mengharapkan peningkatan partisipasi masyarakat. Siap. Jadi tidak hanya hadir untuk melihat sekedar kirap untuk para maskotnya, tapi juga ikut meramaikan dengan cara menggunakan kostum-kostum menarik dari daur ulang. Nah, kalau tadi Bu Niken mengatakan bahwa
para pemilih pemula ini barangkali masih belum tahu kapan pencoblosannya, pemilu itu apa, jangankan yang belum tahu. Yang sudah tahu barangkali generasi Z atau milenial ada yang sudah acuh, ada yang sudah jengah dengan politik sehingga sangat ragu ingin datang di TPS. Nah, bagaimana kawan-kawan KPU memastikan bahwa yang sudah pernah punya pengalaman, yang sudah jengah ini tetap mau nyoblos juga, Bu? Ya, jadi gini Mas, di Kota Pasuruan itu memang ya karena di mana-mana kita itu multi etnis ya di sana. Maka kami sudah melakukan siaran di radio, kemudian di perempatan-perempatan itu kami kerjasama dengan Dishub. Setiap lampu merah menyala, jingle kami terdengar. Terdengar sehingga 27 November itu ada ajakan itu di jingle. Itu harapannya. Kemudian juga teknis saat sosialisasi terutama untuk pemilih pemula yang besok itu kaum perempuan, itu kami buat semenarik mungkin. Selama ini kan kalau sosialisasi hanya ada narsum di depan, nah besok itu akan mulai kami pola yang berbeda sehingga mereka tidak bosan mendengarkan. Jamnya sosialisasi itu juga jam-jam rawan, maka kami berharap dengan pola baru ini mereka tertarik kemudian tertancap di sini bahwa ternyata kami itu harus memilih karena dengan memilih kami ikut serta membangun daerah baik provinsi atau kota. Jadi berarti nggak boleh golput, itu harapannya. Jadi jangan sampai golput, itu yang selalu kami dengungkan karena di bilik itu hanya paling lama kan 5 menit prosesnya. Apalagi ini pilkada kan tidak banyak yang dibawa ya, hanya 2, Pilgub dan kota. Jadi mereka situlah kami menanamkan 5 menit di situ itu berpengaruh 5 tahun. Jadi tidak ada ruginya. Datang ke situ, pilih, kemudian efeknya 5 tahun ke depan. Ibarat sebuah iklan, jadi KPU Kota Pasuruan ini bekerjasama dengan Dishub ketika masyarakat melintas di lampu lalu lintas, lampu merah, jingle berbunyi sehingga lama-kelamaan akan tertancap di pikirannya di alam bawah sadar sehingga semakin ingat bahwa harus datang ke TPS di tanggal 27 November 2024 nanti. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usaha jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya ingin langsung ke Ibu Niken dari KPU Kota Pasuruan. Bu Niken, sudah menjadi hukum alam ketika pilkada diselenggarakan, maka KPU sebagai penyelenggara ini akan mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Bagaimana memastikan bahwa pilkada harus berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya. Nah, artinya bagaimana kawan-kawan KPU melihat sorotan-sorotan itu dan memastikan bahwa nanti di Kota Pasuruan pilkada ini berjalan dengan jujur, aman, adil, juga kondusif, Ibu. Pasti pijakan pertama adalah undang-undang ya, Mas. Karena pemilu itu ada undang-undangnya, termasuk pilkada. Di PKPU tadi ada aturannya semua. Kemudian kami juga senantiasa berkomunikasi dengan termasuk calon, termasuk partai politik, termasuk juga Bawaslu, masyarakat umum, sehingga kami berharap konflik ini bisa ditekan. Kami juga selalu komunikasi dengan TNI, Polri tentunya, dari jajaran atas sampai di bawah. Itu kan ada Babinsa, ada Linmas, itu kami selalu komunikasi. Mereka juga intensitas untuk misalnya datang kemudian menanyakan perkembangannya sampai mana, ada hal-hal yang perlu atau mengkhawatirkan atau enggak, ya puji Tuhannya di Kota Pasuruan sampai saat ini masih aman karena memang belum masuk pendaftaran. Mudah-mudahan damai sampai selesai. Amin. Nah, kalau tadi berbicara masalah konflik, konflik ini kan tidak hanya barangkali masyarakat para pendukung saja bagi masing-masing bakal pasangan calon, tapi juga dari partai politiknya sendiri yang barangkali semakin memanas mesinnya. Nah, kalau di Kota Pasuruan, kawan-kawan parpol ini sudah sadar betul untuk bisa mewujudkan pilkada yang kondusif atau bagaimana, Ibu? Iya, sudah sadar betul, Mas. Sadar betul, sehingga kalau misalnya ada
ada percikan di partai, kemudian dibawa kepada kami berpijak pada aturannya. Ini loh yang boleh ditangani oleh KPU, ini yang menjadi wilayah di luar KPU, sehingga jangan sampai kami juga overlapping ya, hal-hal yang bukan wewenang kami nanti kami tangani. Maka memang pijakannya adalah peraturan dan undang-undang yang ada. Gitu. Nah, kalau berkaca dari pemilu dan juga pilkada sebelumnya, Ibu, kita berbicara masalah evaluasi dan juga strategi menangani konflik. Ada hal-hal yang barangkali menjadi poin penting untuk diperhatikan berkaca dari pilkada ataupun pilpres sebelumnya? Untuk evaluasi memang tidak ada konflik yang mengkhawatirkan. Tapi kalau evaluasi ya itu Mas, seperti partisipasi, kemudian mungkin ada hal-hal yang di tingkat bawah itu di TPS itu ada saja mungkin masyarakat yang tidak mematuhi tahapan, kemudian di sana loh aku kok nggak boleh, nah itu padahal kan tahapannya sudah ada. Yang belum terdaftar ini kan kita terbuka, siapa yang belum terdaftar ada juga tanggapan masyarakat, ada jeda yang di tahapan itu ada tanggapan masyarakat. Nah itu yang belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kadang-kadang muncul hal-hal yang di luar fasenya. Fase tanggapan masyarakat sudah selesai, mereka baru muncul. Lah itu kan kami sudah harus patuh pada aturan. Betul. Hal-hal seperti itu yang mungkin disela sampai 27 nanti juga sampai pada saat pendaftaran ya, kami harus terus dengungkan, siarkan betul. Ini loh sekarang waktunya tanggapan masyarakat. Monggo yang ada, oh aku belum terdaftar atau oh ini calonnya kok seperti ini. Segera itu komunikasi dengan kami, sehingga jajaran kami pasti melakukan sesuai arahan dan aturan undang-undang dan peraturan. Begitu. Mulai kapan Ibu masa tanggapan masyarakat itu dimulai? Kalau untuk yang coklit untuk pendataan itu nanti sekitar bulan Agustus itu ada, setelah DPHP kemudian kita menuju ke DPT itu ada sesi tanggapan masyarakat tentang pendataan pemilih ya. Nah, pastikan bahwa nama Anda yang memang sudah 17 tahun ke atas adalah terdaftar sebagai daftar pemilih. Jangan sampai sudah lewat masanya tanggapan masyarakat baru protes kenapa nama saya nggak masuk ke daftar pemilih. Baik, Ibu Niken, terakhir monggo, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat pemirsa di rumah, khususnya bagi warga Kota Pasuruan, monggo diajak ikut berperan serta aktif mensukseskan mewujudkan pilkada Kota Pasuruan yang damai, amai, kondusif, Ibu. Ya, jadi tagline-nya pilkada Kota Pasuruan ya, pemilu kada itu pemilih cerdas bermartabat. Kami berharap dengan tagline ini ketika warga masyarakat membaca, dia memposisikan dirinya sebagai pemilih, oh berarti kalau aku datang pada tanggal 27 November aku termasuk yang cerdas dan bermartabat. Itu harapannya. Sehingga nanti 87% target kami, meskipun kami juga berpikir lah lebih baik, tapi 80%, 7% itu tercapai. Dan satu, jangan golput sekali lagi dan manfaatkan setiap tahapan dengan baik, terutama tahapan ketika tanggapan masyarakat. Monggo dicek, datang ke KPU. Kalau di KPU itu datang ada helpdesk, di sana pasti ada kopi atau teh, sehingga kita bincang-bincangnya lebih enak ya Mas, santai gitu, daripada misalnya melalui WA grup yang kami buat Pak Mas ini. Tapi dengan datang kami bisa lebih komunikasinya lebih baik, lebih enak. Harapannya juga ada solusi ketika ada masalah yang ditemukan. Begitu. Jadi jangan golput. Datang 5 menit di bilik suara menentukan 5 tahun ke depan Provinsi Jawa Timur, gubernurnya dan Kota Pasuruan, wali kota dan wakil wali kota. Monggo warga Kota Pasuruan yang tercinta datang hari Rabu 27 November 2024. Gitu Mas.
Siap, dengan datang ke TPS di tanggal 27 November 2024 nanti, khususnya warga Kota Pasuruan sudah mengikrarkan diri sebagai pemilih atau warga yang cerdas dan juga bermartabat karena ikut serta menentukan nasib Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan. Terima kasih Ibu Niken sudah berbincang-bincang bersama kami di iBreak hari ini. Pemirsa, saya Oki Arisandi mewakili kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.